Seorang anak tega menabrak ibunya sendiri demi harta warisan. Bagaimana Bu Salmah, sang ibu, harus bertahan dari pengkhianatan yang begitu menyakitkan ini? Dan apa rahasia besar di balik tanah warisan yang ternyata mengubah segalanya? Matahari sore mulai meredup di balik gugusan awan, menyisakan secercah cahaya emas yang menerpa rumah sederhana di pinggiran kota. Di halaman depan, Bu Salmah duduk di kursi kayu tua yang telah usang dimakan waktu. Ia menatap ke arah jalan beraspal yang membentang lurus hingga ke ujung desa, seolah berharap sosok itu akan muncul. Sosok satu-satunya anaknya, Randi. Bu Salmah menghela napas panjang, tangannya yang keriput memegang secangkir teh hangat. Sudah lama ia tidak melihat senyum Randi, mendengar suara tawanya, atau merasakan pelukan hangat dari anak lelakinya itu. Dulu, ketika Randi masih kecil, setiap hari Minggu adalah hari yang paling dinantikan oleh Bu Salmah. Mereka akan duduk bersama di meja makan, menikmati hidangan sederhana hasil masakannya, dan berbincang tentang banyak hal. Namun, semua itu tinggal kenangan manis yang kini terasa begitu jauh. Sejak Randi menikah dengan Wina, segalanya berubah. Pernikahan itu seharusnya menjadi momen bahagia bagi Bu Salmah. Namun, perlahan tapi pasti, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri anaknya. Randi, yang dulu selalu meluangkan waktu untuk pulang ke rumah seminggu sekali, kini jarang terlihat. Bahkan telepon pun hanya datang sesekali, dan itu pun biasanya hanya untuk urusan formal. Bu, saya sibuk minggu ini. Mungkin lain kali ya. Begitu kata-kata Randi yang sering didengarnya belakangan ini. Kalimat sederhana, namun menusuk hati Bu Salmah lebih dalam daripada apapun. Randi bukan lagi pemuda polos yang dulu selalu bermain di halaman rumah, tertawa lepas tanpa beban. Kini, ia tampak seperti orang asing, seseorang yang dipenuhi ambisi, dan keinginan yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Dan di balik semua itu, Bu Salmah yakin ada pengaruh kuat dari Wina, menantunya. Wina adalah wanita muda yang cantik, cerdas, dan pandai bicara. Ketika pertama kali bertemu dengannya, Bu Salmah sempat merasa lega. Ia pikir Randi akhirnya menemukan pasangan hidup yang tepat, seseorang yang bisa membuatnya bahagia. Namun, seiring waktu, sikap Wina mulai terlihat jelas. Wanita itu memiliki cara tersendiri untuk mengatur Randi, dan entah bagaimana, Bu Salmah merasa bahwa kehadirannya sebagai ibu semakin tak dianggap penting. Pak, kenapa mereka tidak pernah pulang lagi? Gumam Bu Salmah pelan, seolah berbicara pada angin yang berhembus lembut. Suaminya telah meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan dirinya sendirian di rumah tua ini. Satu-satunya harapan dan kebahagiaannya kini hanyalah Randi, namun ia merasa hubungan mereka semakin renggang. Di tengah kesendirian itu, satu pertanyaan besar terus menghantui pikirannya. Apakah ia melakukan sesuatu yang salah? Apakah ia gagal menjadi seorang ibu bagi Randi? Ataukah ada alasan lain yang lebih dalam? Bu Salmah menyesap tehnya. Rasanya sedikit pahit, tapi ia tak peduli. Matanya tetap tertuju pada jalan di depan rumah, meskipun ia tahu takkan ada siapa pun yang datang malam ini. Hatinya kosong, namun ada satu hal yang tetap ia pegang teguh, kasih sayang seorang ibu. Meski terkadang tak dihargai, ia tahu cintanya tak pernah pudar. Namun, di balik ketenangan wajahnya yang keriput, ada firasat aneh yang mulai menggeliat di dalam hati. Sebuah firasat bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat, sesuatu yang akan menguji batas-batas cinta dan kesetiaan. Langit semakin gelap, dan udara malam mulai terasa dingin. Bu Salmah bangkit dari kursinya, membawa cangkir tehnya masuk ke dalam rumah. Di dalam, suasana sunyi menyelimuti ruangan-ruangan yang dulunya penuh tawa. Kini, hanya ada bayangan-bayangan masa lalu yang menghantui. Dan entah kenapa, malam itu, Bu Salmah merasakan sesuatu yang tak beres. Ada rasa khawatir yang tak bisa ia abaikan, seolah langit pun ikut berbisik padanya bahwa badai besar sedang mendekat. Beberapa hari setelah keheningan yang menyelimuti rumahnya, Bu Salmah akhirnya mendapat kabar dari Randi. Sebuah pesan singkat melalui telepon genggam tua yang ia pegang erat-erat. Pesan itu hanya berisi beberapa kata.
Bu, saya dan Wina akan pulang minggu ini. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Bu Salmah membaca pesan itu berulang kali. Hatinya bercampur antara rasa senang dan was-was. Senang karena akhirnya anaknya akan pulang. Namun was-was karena nada pesan itu terdengar begitu formal, tidak seperti biasanya. Ada hal penting? Gumam Bu Salmah pelan sambil menatap layar ponselnya. Apa yang bisa lebih penting daripada sekadar makan bersama ibumu sendiri? Selama beberapa hari, Bu Salmah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan Randi dan Wina. Ia membersihkan rumah, memasak hidangan kesukaan Randi, bahkan menata ulang kursi-kursi di ruang tamu agar terlihat lebih rapi. Namun, semakin dekat hari pertemuan itu, semakin besar juga kegelisahannya. Firasat buruk yang ia rasakan sejak malam-malam sepi kini mulai menguat. Hari yang ditunggu pun tiba. Randi dan Wina datang pada sore hari, tepat ketika matahari mulai tenggelam. Bu Salmah berdiri di depan pintu, tersenyum lebar meski hatinya dipenuhi keraguan. Ketika Randi turun dari mobil, ia tampak berbeda. Pakaian rapi, wajah tegang, dan tatapan matanya kosong, seolah tak ada jejak kehangatan yang dulu pernah ada. Bu, sapa Randi singkat, tanpa basa-basi. Ia langsung masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Wina yang tersenyum tipis, tetapi jelas terlihat dingin. Silakan duduk, nak, ucap Bu Salmah, mencoba mencairkan suasana. Ibu sudah menyiapkan makanan. Kalian pasti lapar setelah perjalanan jauh. Namun Randi hanya mengangguk sekilas, lalu duduk di kursi dengan postur tubuh yang kaku. Wina di sisi lain langsung menuju meja dan meletakkan tasnya dengan angkuh. Tidak ada ciuman di pipi, tidak ada pelukan hangat. Semua gestur mereka terasa asing bagi Bu Salmah. Setelah beberapa saat hening, Wina akhirnya angkat bicara. Bu, Salmah, kami datang untuk membicarakan sesuatu yang penting. Tentang warisan keluarga. Jantung Bu Salmah seketika berdegup kencang. Kata warisan terdengar begitu berat, seolah membawa beban yang tak terkira. Warisan? Tanyanya dengan suara gemetar. Kenapa tiba-tiba kalian membahas soal itu? Bukankah masih banyak waktu untuk membicarakannya nanti? Wina melipat tangannya di dada, wajahnya dingin dan penuh percaya diri. Kami merasa sudah saatnya untuk menyelesaikan urusan ini. Anda sudah tua, Bu Salmah. Kami hanya ingin memastikan bahwa segala sesuatunya aman dan teratur. Lagi pula, kami butuh uang untuk beberapa investasi penting. Bu Salmah terperanjat mendengar kata-kata itu. Ia menatap Randi, berharap anaknya akan membela atau setidaknya menunjukkan sedikit empati. Namun, Randi hanya diam, menundukkan kepala, seolah tak berani menatap mata ibunya. Investasi penting? Tanya Bu Salmah, suaranya bergetar. Apa maksudmu, Wina? Apakah aku salah mendengar? Kalian benar-benar datang ke sini hanya untuk membicarakan uang? Wina tertawa kecil, sebuah tawa yang lebih mirip ejekan. Bukan cuma uang, Bu. Ini tentang masa depan kami. Anda pasti mengerti kan, kalau kami ingin hidup lebih baik? Bu Salmah terdiam. Hatinya terasa seperti dihantam palu godam. Ia tak pernah menyangka bahwa anaknya sendiri, darah dagingnya, bisa berbicara seperti itu. Ia mencoba menahan air mata yang mulai berkumpul di sudut matanya, tapi rasanya sulit. Kalau begitu, kenapa kalian tidak pernah pulang sebelumnya? Tanya Bu Salmah dengan suara parau. Kenapa baru sekarang kalian datang, hanya untuk membicarakan soal warisan? Randi akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan namun terdengar dingin. Kami sibuk, Bu. Dan, ya, kami memang butuh uang sekarang. Kami harap Anda bisa memahami situasi kami. Bu Salmah merasa napasnya sesak. Ia menatap Randi dan Wina bergantian, mencoba mencari jejak kasih sayang di wajah mereka. Namun, yang ia lihat hanyalah ambisi dingin dan keegoisan yang tak terbendung. Baiklah, kata Bu Salmah akhirnya. Suaranya terdengar rapuh. Tapi izinkan aku berpikir dulu. Ini bukan hal yang bisa diputuskan begitu saja. Wina mengernyit, tampak tak puas dengan jawaban itu. Anda harus memutuskannya sekarang, Bu. Kami tidak punya banyak waktu.
Bu Salmah bangkit dari kursinya, tubuhnya gemetar. "Cukup!" bentaknya tiba-tiba, membuat Randi dan Wina terkejut. "Ini rumahku, dan aku akan memutuskan apa yang terbaik untukku. Aku tidak akan dipaksa." Suasana menjadi hening. Randi dan Wina saling bertukar pandang. Lalu Wina akhirnya berdiri dan berkata, "Baiklah, Bu. Kami tunggu keputusan Anda. Tapi ingat, kami tidak akan menunggu selamanya." Mereka berdua kemudian meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata lagi. Bu Salmah duduk kembali di kursinya, tubuhnya lemas, air mata mengalir deras di pipinya. Ia tak pernah merasa sekesepian ini sepanjang hidupnya. Anaknya telah berubah dan ia tak tahu apakah ia masih bisa memperbaiki hubungan mereka. Di luar, langit semakin gelap, seolah ikut meratapi retakan dalam keluarga itu. Malam itu, setelah Randi dan Wina pergi, Bu Salmah duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu redup. Udara dingin menyelimuti rumah tua itu, namun ia tak peduli. Pikirannya dipenuhi oleh kebingungan, kemarahan, dan rasa sakit yang mendalam. Bagaimana bisa anaknya sendiri meminta warisan dengan cara sedingin itu? Apa yang sebenarnya terjadi pada Randi? Sambil menatap meja kayu tua di depannya, Bu Salmah mengingat kembali percakapan tadi sore. Kata-kata Wina tentang investasi penting dan masa depan terus terngiang di telinganya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar uang. Warisan apa yang mereka maksud? Gumam Bu Salmah pelan. Ia tak pernah benar-benar membicarakan soal harta peninggalan suaminya kepada Randi. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia hanya fokus menjalani hidup sederhana, tanpa pernah berpikir untuk menggali lebih jauh soal aset-aset keluarga. Namun, ada satu hal yang selalu ia simpan rapat-rapat, sebuah dokumen lama yang disimpan di dalam laci lemari kamarnya. Dokumen itu berisi informasi tentang sebidang tanah warisan yang dulu ditinggalkan suaminya. Tanah itu terletak di pinggiran kota. Awalnya hanya lahan kosong yang tak bernilai. Namun, seiring perkembangan kota, lokasi itu kini menjadi sangat strategis dan bernilai tinggi. Bu Salmah bangkit dari kursinya dan berjalan menuju kamar. Di balik pintu lemari tua, ia membuka sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang. Di dalamnya terdapat gulungan kertas berdebu, dokumen legal yang menyebutkan kepemilikan tanah tersebut atas nama almarhum suaminya. Ia menatap dokumen itu lama, seolah mencoba memahami arti sebenarnya dari semua ini. Apa mereka tahu soal ini? Tanyanya dalam hati. Apakah inilah alasan mereka begitu ngotot? Semakin ia memikirkannya, semakin jelas bahwa ambisi Randi dan Wina bukanlah soal kebutuhan, melainkan tentang keuntungan besar yang bisa mereka dapatkan dari tanah itu. Mereka pasti sudah menyelidiki sesuatu, mungkin bahkan tanpa sepengetahuannya. Di sisi lain, di rumah mewah Randi dan Wina, suasana juga tak kalah tegang. Setelah bertemu Bu Salmah, Wina tampak kesal dan frustrasi. Ia mondar-mandir di ruang tamu, sementara Randi duduk di sofa dengan wajah murung. Kenapa dia tidak langsung memberikan jawaban? Bentak Wina, suaranya penuh kemarahan. "Kita butuh uang itu sekarang, Randi. Kamu harus bisa membujuknya." Randi menundukkan kepala. Perasaan bersalah mulai menggerogoti hatinya. Aku tidak tahu bagaimana caranya, Wi. Dia ibuku. Aku tidak bisa memaksanya." Wina menatap Randi dengan mata tajam. "Tapi kamu harus melakukannya, Randi. Kalau kita tidak mendapatkan tanah itu sekarang, orang lain akan mengambilnya. Apa kamu mau melihat semua peluang itu hilang begitu saja?" Randi diam, pikirannya bercampur aduk. Di satu sisi, ia masih memiliki sisa-sisa kasih sayang pada ibunya. Namun, di sisi lain, ambisi dan tekanan dari Wina membuatnya ragu. Ia ingin mempercayai bahwa ibunya akan mengerti, tapi kata-kata Wina terus terngiang di kepalanya. "Baiklah," kata Randi akhirnya. Suaranya terdengar lemah. "Aku akan mencoba lagi, tapi aku tidak janji apa-apa." Wina tersenyum puas. "Bagus, kita harus cepat, sebelum dia memutuskan untuk memberikannya kepada orang lain." Beberapa hari kemudian, Wina mulai melakukan penyelidikan sendiri. Ia pergi ke kantor notaris lokal, berpura-pura sebagai kerabat dekat untuk mendapatkan informasi
tentang status tanah warisan keluarga Bu Salma. Dari sana, ia mengetahui bahwa tanah itu belum pernah dialihkan secara resmi kepada siapapun, masih atas nama almarhum suami Bu Salma. "Ini kesempatan kita," seru Wina saat kembali ke rumah. "Selama dokumen itu ada di tangan Bu Salma, kita bisa mengambil alih semuanya. Tapi kita harus bertindak cepat." Randi mendengarkan rencana Wina dengan hati gundah. Ia tahu apa yang mereka lakukan salah, namun ia tak bisa menolak pengaruh Wina yang begitu kuat. Perlahan-lahan, ia mulai kehilangan jejak moralitasnya, tenggelam dalam lautan ambisi yang digerakkan oleh istrinya. Sementara itu, Bu Salma mulai merasa ada yang aneh. Beberapa hari setelah pertemuan itu, ia mendapati mobil asing berhenti di depan rumahnya. Orang-orang yang tak dikenalnya mondar-mandir di sekitar tanah warisan yang dimaksud. Ketika ia mencoba mendekat, mereka langsung pergi tanpa berkata apapun. "Ada apa ini?" tanya Bu Salmah dalam hati. Curiga, ia merasa seperti ada seseorang yang sedang mengintai, menunggu momen yang tepat untuk merebut sesuatu darinya. Malam itu, Bu Salmah memutuskan untuk menyimpan dokumen tanah itu di tempat yang lebih aman. Ia membungkusnya dengan hati-hati dan menyembunyikannya di dalam kotak besi kecil di dapur. Namun, meski ia telah berusaha melindungi dirinya, firasat buruk tetap menghantui. Ia merasa bahwa konflik ini baru permulaan, dan ada badai besar yang sedang mendekat. Langit malam semakin gelap, angin dingin berhembus kencang, seolah membawa pesan bahwa rahasia besar tentang warisan itu akan segera terungkap. Malam semakin larut, dan Bu Salmah masih duduk di kursi goyang tua di ruang tamu. Matanya terpejam, namun pikirannya tak bisa berhenti memikirkan semua kejadian belakangan ini. Ia merasa seperti berada di ambang jurang, antara mencoba mempertahankan hubungan dengan anaknya atau melawan ambisi dingin yang kini menguasai Randi dan Wina. "Kenapa harus begini?" gumamnya pelan, air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Apa aku salah mendidikmu, Nak? Apa aku gagal menjadi seorang ibu?" Sementara itu, di rumah mewah Randi dan Wina, suasana juga tak kalah tegang. Wina terus menekan Randi untuk bertindak lebih cepat. Ia tak ingin menunggu lama-lama, apalagi setelah mengetahui bahwa tanah warisan itu belum dialihkan secara resmi kepada siapapun. "Kita tidak punya waktu lagi," seru Wina sambil berjalan mondar-mandir di ruang tamu. "Jika kita tidak segera bertindak, dia mungkin akan memberikan tanah itu kepada orang lain." Randi menghela napas panjang, wajahnya penuh dilema. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Wi. Dia ibuku. Aku tidak bisa memaksanya." Wina berhenti berjalan dan menatap Randi dengan tatapan tajam. "Kalau begitu, biar aku saja yang memikirkan caranya," katanya dingin. Beberapa hari kemudian, Wina mengajukan rencana ekstrim kepada Randi. Di tengah malam yang sunyi, ia membuka percakapan yang membuat Randi terperanjat. "Aku sudah memikirkan sesuatu," kata Wina dengan nada datar namun penuh keyakinan. "Cara terbaik untuk mendapatkan tanah itu adalah dengan menghilangkan masalah." Randi terbelalak. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara gemetar. Wina tersenyum tipis, sebuah senyuman yang dingin dan tanpa emosi. "Bu Salma sudah tua, Randi. Jika sesuatu terjadi padanya, misalnya sebuah kecelakaan, maka tanah itu otomatis jadi milik kita. Kamu adalah satu-satunya ahli waris legalnya." Randi bangkit dari kursinya. Wajahnya pucat. "Apa kamu gila? Itu ibuku. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu." Wina mendekati Randi. Tangannya menyentuh pundak suaminya dengan lembut. Namun ada tekanan kuat dalam suaranya. "Aku tahu ini sulit. Tapi coba pikirkan, Randi. Kita bisa mendapatkan segalanya. Uang, kebebasan, masa depan yang lebih baik. Bukankah itu yang selalu kamu inginkan?" Randi menundukkan kepala. Perasaan bersalah dan ambisi bercampur aduk dalam hatinya. Ia mencoba melawan suara batinnya yang berteriak menentang ide itu. Namun pengaruh Wina begitu kuat hingga ia mulai goyah. "Tapi, bagaimana caranya?" tanya Randi akhirnya, suaranya bergetar. Wina tersenyum puas, seolah Randi telah menyerahkan dirinya sepenuhnya pada rencananya.
Serahkan semuanya padaku. Aku sudah memikirkan semuanya. Beberapa hari kemudian, rencana itu mulai dijalankan. Wina dan Randi memutuskan untuk menjemput Bu Salmah dengan alasan ingin mengajaknya makan malam. Mereka tahu Bu Salmah tak akan menolak, karena wanita tua itu selalu berharap bisa menghabiskan waktu bersama anaknya. Malam itu, mobil Randi berhenti di depan rumah Bu Salmah. Wanita tua itu keluar dengan senyum lebar, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia masuk ke dalam mobil, duduk di kursi belakang, sementara Randi duduk di kursi pengemudi dan Wina di sampingnya. "Kemana kita akan pergi, Nak?" tanya Bu Salmah dengan nada ceria, mencoba menyembunyikan ketegangannya. "Ada tempat baru yang ingin kami tunjukkan, Bu," jawab Randi. Suaranya terdengar kaku dan tak natural. Perjalanan dimulai. Awalnya, semuanya tampak normal. Namun, semakin jauh mereka melaju, semakin Bu Salmah merasa ada yang tidak beres. Mobil itu berbelok ke arah jalan desa yang sepi dan gelap, jauh dari keramaian kota. "Kita mau kemana, Nak?" tanya Bu Salmah lagi, kali ini dengan nada khawatir. "Sebentar lagi sampai, Bu," jawab Randi singkat. Tangannya erat memegang setir. Di kursi depan, Wina tersenyum dingin, seolah menikmati momen tegang ini. Ia menatap Randi dengan pandangan yang mengisyaratkan agar ia segera bertindak. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di pinggir jalan sepi yang hanya diterangi oleh cahaya bulan. Bu Salmah merasa tubuhnya gemetar, firasat buruk mulai menguat. "Bu, maafkan aku," gumam Randi pelan, suaranya terdengar seperti bisikan bersalah. "Apa maksudmu, Nak?" tanya Bu Salmah, suaranya bergetar. Tanpa memberikan jawaban, Randi tiba-tiba menyalakan kembali mesin mobil dan melajukan kendaraan itu dengan kecepatan tinggi menuju Bu Salmah yang sedang turun dari mobil. Dengan mata berkaca-kaca, Bu Salmah hanya sempat melihat wajah anaknya sebelum tubuhnya terlempar ke sisi jalan akibat benturan keras. Randi langsung menghentikan mobil, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke arah Bu Salmah yang tergeletak tak berdaya di aspal. Wina menepuk pundaknya, mencoba menenangkan meski wajahnya tetap dingin. "Sudah selesai," kata Wina pelan. "Sekarang, kita tinggal pergi sebelum ada yang melihat." Randi mengangguk lemah, air mata mengalir deras di pipinya. Ia tahu ia telah melakukan sesuatu yang tak termaafkan, namun ia tak bisa kembali lagi. Mobil itu pun melaju meninggalkan Bu Salmah di tengah kegelapan malam. Di kejauhan, lampu sorot truk besar mulai mendekat. Pak Syukur, sopir truk yang kebetulan lewat, melihat sosok tua tergeletak di pinggir jalan. Ia segera berhenti dan turun untuk memeriksa kondisi Bu Salmah. Bu, apa Anda baik-baik saja?" seru Pak Syukur cemas. Bu Salmah membuka matanya perlahan, pandangannya kabur. Meski tubuhnya terasa sakit, ia masih bisa melihat wajah sopir truk itu dengan samar. Ia mencoba berbicara, namun suaranya hanya berupa bisikan lemah. "Anakku, dia," ucap Bu Salmah, sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Pak Syukur segera membawa Bu Salmah ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, ia berjanji dalam hati untuk membantu wanita tua itu menemukan kebenaran tentang pengkhianatan yang baru saja ia alami. Suara sirin ambulans memecah kesunyian malam saat Bu Salmah dibawa masuk ke ruang gawat darurat rumah sakit. Tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Pak Syukur, sopir truk yang menemukannya, duduk di kursi tunggu dengan raut cemas. Ia tak tahu siapa wanita tua itu. Namun ada sesuatu dalam tatapannya sebelum kehilangan kesadaran yang membuat hatinya tergerak untuk membantu. "Bu, tenang saja. Anda akan baik-baik saja," gumam Pak Syukur pelan, meski ia tahu wanita itu tak bisa mendengarnya. "Saya akan mencari tahu apa yang terjadi." Di sisi lain, Randi dan Wina sudah tiba di rumah mereka. Suasana di dalam mobil selama perjalanan pulang begitu mencekam. Randi duduk di kursi pengemudi dengan tangan gemetar. Air mata masih mengalir deras di pipinya. Ia merasa seperti monster, seperti orang asing yang tak lagi memiliki hati. Setiap kali ia mencoba membenarkan tindakannya, bayangan wajah ibunya yang penuh kekecewaan selalu muncul di benaknya.
Kamu harus kuat, Randi, kata Wina dingin, suaranya tanpa emosi. Ini demi masa depan kita. Jangan biarkan perasaanmu menghalangi. Randi menundukkan kepala, tangannya mencengkeram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan ini, Wi. Dia ibuku. Wina mendekat dan menyentuh pundaknya, namun sentuhannya terasa dingin dan kosong. Kamu sudah melakukannya. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Tidak ada yang akan mengetahui apa-apa kalau kita tetap diam. Di rumah sakit, dokter dan perawat bekerja keras untuk menyelamatkan nyawa Bu Salmah. Setelah beberapa jam operasi, akhirnya ia berhasil diselamatkan, meski kondisinya masih kritis. Ketika sadar kembali, ia berada di ruang rawat inap, dikelilingi oleh monitor dan alat medis. Mata keriputnya perlahan terbuka, pandangannya kabur, namun ia bisa melihat sosok pria paruh baya yang duduk di samping tempat tidurnya. Anda? Gumam Bu Salmah pelan, suaranya serak. Siapa Anda? Pak Syukur tersenyum lembut, matanya penuh empati. Nama saya Syukur, Bu. Saya sopir truk yang menemukan Anda di pinggir jalan. Apa Anda ingat apa yang terjadi? Bu Salmah terdiam sejenak, kemudian wajahnya berubah muram. Perlahan-lahan, kenangan tentang kejadian mengerikan itu mulai kembali. Mobil yang melaju kencang, wajah anaknya sendiri yang tampak penuh ketakutan, dan benturan keras yang membuat tubuhnya terlempar ke sisi. Jalan, Randi, anakku. Ucap Bu Salmah dengan suara bergetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dia mencelakai aku. Pak Syukur terkejut mendengar pengakuan itu. Maksud Anda, anak Anda sendiri yang melakukan ini? Bu Salmah mengangguk, lemah. Tubuhnya gemetar karena campuran rasa sakit fisik dan emosional. Iya, dia dan istrinya. Mereka mengkhianatiku demi warisan. Pak Syukur merasakan amarah mendidih di dadanya. Namun ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa wanita tua ini butuh dukungan, bukan kemarahan. Bu, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda. Kita harus melaporkan ini kepada polisi. Namun, Bu Salmah menggeleng lemah. Tidak, aku belum siap. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Pak Syukur menghela napas panjang. Baiklah, Bu. Tapi ingat, Anda tidak sendirian. Saya akan tetap di sini untuk membantu Anda. Beberapa hari kemudian, kondisi Bu Salmah mulai membaik meski ia masih tampak rapuh. Selama pemulihan, Pak Syukur sering datang menjenguknya. Mendengarkan cerita-ceritanya tentang keluarganya yang retak dan ambisi dingin Wina yang telah merusak hubungannya dengan Randi. Bu Salmah merasa lega bisa berbagi beban dengan seseorang yang peduli, meski ia masih merasa hancur di dalam. Kenapa dia bisa berubah begitu, Pak Syukur? Tanyanya suatu sore. Suaranya penuh keputusasaan. Dulu, Randi adalah anak yang baik. Kenapa dia bisa menjadi seperti ini? Pak Syukur menghela napas panjang. Bu, kadang-kadang orang bisa kehilangan arah karena godaan dunia. Tapi yang penting sekarang adalah Anda harus kuat. Kebenaran pasti akan terungkap pada waktunya. Bu Salmah mengangguk pelan, meski ia tak yakin apakah ia bisa melalui semua ini. Hatinya masih dipenuhi oleh rasa sakit yang mendalam, namun kehadiran Pak Syukur memberinya sedikit harapan. Sementara itu, di rumah Randi dan Wina, suasana juga semakin tegang. Meski mereka berusaha bersikap biasa, kedua pasangan itu tak bisa menyingkirkan perasaan bersalah yang terus menghantui mereka. Randi mulai gelisah, tak bisa tidur atau makan dengan tenang. Ia sering mendengar bisikan di kepalanya, suara ibunya yang memohon maaf dan menuntut keadilan. Aku tidak bisa melupakan ini, Wi. Katanya suatu malam, suaranya penuh penyesalan. Apa yang kita lakukan salah besar. Aku harus menghubungi polisi. Wina langsung berdiri dari kursinya, matanya menyala penuh kemarahan. Jangan bodoh, Randi. Kalau kamu melapor, kita akan masuk penjara. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Randi menundukkan kepala, perasaannya bercampur aduk. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa kebenaran tak bisa terus-menerus disembunyikan. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap dosa,
dan ia mulai merasakan beban itu semakin berat. Di tengah malam yang sunyi, Randi duduk di tepi ranjang, menatap langit gelap di luar jendela. Ia tak tahu apa yang akan terjadi besok, namun satu hal yang pasti, ia tak akan pernah bisa melupakan wajah ibunya yang penuh kekecewaan di saat-saat terakhir mereka bersama. Hari-hari berlalu, dan Bu Salmah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meski luka fisiknya masih terasa, ada sesuatu yang perlahan mulai tumbuh di hatinya, harapan. Kehadiran Pak Syukur memberikan dukungan moral yang sangat ia butuhkan dalam kondisi rapuh ini. Pria itu tak hanya menjadi teman bicara yang setia, tetapi juga sosok yang menguatkan semangatnya untuk melawan ketidakadilan. "Bu, saya sudah memikirkan sesuatu," kata Pak Syukur suatu sore saat ia datang menjenguk Bu Salmah. Ia duduk di samping tempat tidur. Wajahnya tampak serius namun penuh keyakinan. "Kita harus melaporkan kejadian ini kepada polisi. Anda tidak bisa membiarkan mereka bebas begitu saja." Bu Salmah terdiam. Tangannya gemetar memegang selimut tipis yang menutupi tubuhnya. Ia masih ragu, takut dengan konsekuensi yang mungkin akan ia hadapi. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa kebenaran harus diungkap. Jika tidak, rasa bersalah dan duka akan terus menghantui hidupnya. Tapi, bagaimana kalau mereka membantah? Tanya Bu Salmah pelan, suaranya bergetar. "Apa yang bisa kita lakukan jika mereka menyangkal semua ini?" Pak Syukur tersenyum lembut. "Bu, ingatlah bahwa ada bukti-bukti yang bisa kita gunakan. Saya sendiri adalah saksi mata yang menemukan Anda di lokasi kejadian. Selain itu, pasti ada rekaman CCTV di sekitar jalan tempat kecelakaan itu terjadi. Kita hanya perlu mencari bantuan dari pihak yang tepat." Bu Salmah mengangguk pelan, meski masih ada keraguan di matanya. "Baiklah, Pak Syukur. Tapi aku ingin kamu tetap di sisiku. Aku takut." Pak Syukur meletakkan tangannya di pundak Bu Salmah dengan lembut. "Jangan khawatir, Bu. Saya akan selalu ada di sini untuk Anda. Kita akan melalui ini bersama." Beberapa hari kemudian Bu Salmah akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan insiden itu kepada polisi. Didampingi oleh Pak Syukur, ia pergi ke kantor kepolisian setempat. Awalnya, petugas tampak skeptis, mengingat laporan tersebut hanya berdasarkan kesaksian individu tanpa bukti langsung. Namun, Pak Syukur dengan cerdas menyampaikan informasi tambahan tentang kemungkinan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. "Kami juga memiliki beberapa saksi, termasuk saya sendiri, yang bisa memberikan keterangan lebih lanjut," ucap Pak Syukur dengan nada tegas. "Ini adalah kasus serius. Seorang ibu hampir kehilangan nyawa karena ulah anaknya sendiri. Kami percaya Anda akan membantu menemukan kebenaran." Petugas polisi tampak tergerak oleh tekad Bu Salmah dan Pak Syukur. Mereka pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, serta meminta keterangan dari saksi-saksi lainnya. Sementara itu, Randi dan Wina mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Suatu pagi, Randi mendapat kabar bahwa polisi sedang menyelidiki sebuah insiden tabrak lari yang terjadi beberapa hari lalu. Hatinya langsung terasa seperti ditusuk jarum. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi, dan hal itu membuatnya panik. "Wih, polisi sedang menyelidiki kecelakaan itu," seru Randi dengan suara gemetar. Wajahnya pucat pasi. Wina yang sedang duduk di sofa langsung berdiri. Matanya menyipit. "Tenang saja, Randi. Tidak ada bukti kuat yang bisa menjerat kita. Kamu hanya perlu tetap tenang dan tidak mengatakan apa-apa." Namun Randi tak bisa menenangkan dirinya. Ia merasa seperti berada di ambang jurang, antara mengikuti rencana Wina atau menyerahkan diri kepada polisi. Rasa bersalah yang terus menghantuinya membuatnya sulit tidur, bahkan makan. "Aku tidak bisa seperti ini terus, Wi," katanya suatu malam. Suaranya penuh penyesalan. Aku takut kita akan tertangkap." Wina mendekat dan menatapnya tajam. "Kalau kamu takut, maka kita akan kalah. Kamu harus kuat, Randi. Ingat, ini demi masa depan kita." Namun kali ini Randi tak lagi sepenuhnya percaya pada kata-kata Wina. Ia mulai meragukan segala sesuatu yang telah mereka lakukan. Apakah benar semua ini demi masa depan?
Ataukah hanya ambisi buta yang membutakan hati nuraninya? Di tengah proses penyelidikan, polisi berhasil menemukan rekaman CCTV dari toko kecil di dekat lokasi kejadian. Rekaman itu menunjukkan mobil Randi yang melaju kencang menuju Bu Salma, kemudian meninggalkannya begitu saja di pinggir jalan. Bukti ini cukup kuat untuk membuat polisi curiga dan mulai mengarahkan fokus mereka pada Randi dan Wina. Kami akan memanggil mereka untuk dimintai keterangan, kata salah satu petugas kepada Bu Salmah dan Pak Syukur. Jika mereka terbukti, terlibat, kami akan segera menangkap mereka. Mendengar kabar itu, Bu Salmah merasa campuran rasa lega dan cemas. Di satu sisi, ia senang bahwa kebenaran mulai terungkap. Namun di sisi lain, ia takut menghadapi kenyataan bahwa anaknya sendiri telah melakukan hal mengerikan padanya. Bu, Anda sudah melakukan hal yang benar, kata Pak Syukur, mencoba menenangkan Bu Salmah. Keadilan pasti akan datang. Yang penting sekarang adalah Anda tetap kuat. Bu Salmah mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, namun ia merasa ada harapan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Dengan bantuan Pak Syukur dan keberanian untuk melawan ketidakadilan, ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Hari-hari berikutnya, penyelidikan polisi semakin intensif. Rekaman CCTV yang ditemukan dari toko kecil di sekitar lokasi kejadian menjadi titik terang dalam kasus ini. Di rekaman itu, mobil Randi dengan jelas terlihat melaju kencang menuju Bu Salmah yang sedang turun dari mobil. Setelah tabrakan terjadi, mobil itu langsung pergi meninggalkan tubuh wanita tua itu di pinggir jalan. Ini bukti kuat, kata Inspektur Arif, petugas senior yang memimpin investigasi, kepada timnya. Kita harus segera menghubungi pemilik mobil dan menginterogasi mereka. Tim penyidik segera melacak data kendaraan yang terekam di CCTV. Dalam waktu singkat, nama Randi muncul sebagai pemilik mobil tersebut. Polisi juga menemukan bahwa Wina, istri Randi, tercatat sebagai penumpang yang ada di dalam mobil pada malam kejadian. Ini sudah cukup untuk membawa mereka ke kantor polisi, ucap Inspektur Arif dengan nada yakin. Kita panggil mereka untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Randi dan Wina terkejut ketika polisi mendatangi rumah mereka dengan surat panggilan resmi. Wajah Randi pucat pasi, sementara Wina mencoba tetap tenang, meski matanya menyipit penuh kecurigaan. Apa maksud ini? Tanya Randi dengan suara gemetar saat ia membaca surat panggilan itu. Kenapa polisi mencari kita? Wina meraih surat itu dari tangan Randi dan membacanya cepat-cepat. Ekspresinya berubah dingin. Jangan panik, Randi. Kita hanya perlu memberikan alibi yang kuat. Tidak ada bukti langsung yang bisa menjerat kita. Namun, Randi tak bisa menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa rekaman CCTV pasti telah mengungkapkan sesuatu. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan mulai meledak di dalam hatinya. Apa kita benar-benar bisa lolos dari ini, Wi? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Wina mendekat dan menepuk pundaknya, meskipun sentuhannya terasa seperti beban tambahan bagi Randi. Kita harus bisa. Kamu hanya perlu mengikuti apa yang aku katakan. Di kantor polisi, Randi dan Wina duduk di ruang interogasi yang dingin dan sunyi. Mereka tampak tegang, namun Wina berusaha menjaga sikap tenangnya. Inspektur Arif masuk ke ruangan dengan map dokumen di tangannya, matanya tajam, penuh determinasi. Kami ingin menanyakan beberapa hal terkait insiden yang terjadi beberapa hari lalu, ucap Inspektur Arif dengan nada resmi. Mobil Anda tertangkap kamera CCTV berada di lokasi kejadian. Apakah Anda bisa menjelaskan apa yang terjadi pada malam itu? Randi menundukkan kepala, tak mampu menatap mata Inspektur. Ia tak tahu harus berkata apa. Wina, di sisi lain, segera angkat bicara. Kami memang lewat di jalan itu, kata Wina dengan nada datar namun percaya diri. Tapi kami tidak melihat apa-apa. Ada seorang wanita tua di pinggir jalan, tapi kondisinya sudah seperti itu ketika kami sampai di sana. Inspektur Arif menyipitkan mata, mencermati setiap gerakan dan ekspresi wajah mereka. Anda yakin dengan pernyataan itu? Kami punya rekaman CCTV yang menunjukkan mobil Anda melaju ke arah korban sebelum akhirnya pergi, begitu saja.
Wina tersentak, namun ia segera menguasai diri. Itu mungkin kesalahan teknis atau salah lihat. Kami tidak melakukan apa-apa. Randi mulai gemetar hebat, tak mampu lagi menahan rasa bersalah yang memuncak. Ia menatap Wina dengan mata penuh kebingungan, seolah meminta bantuan. Namun, Wina tetap dingin, seakan tak peduli pada kegelisahan suaminya. "Tuan Randi," kata Inspektur Arif, memfokuskan perhatian pada Randi. "Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan? Ini adalah kesempatan Anda untuk menjelaskan kebenaran." Randi menelan ludah, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, antara mempertahankan kebohongan atau mengakui dosanya. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia mulai berbicara. Baiklah, saya akan mengatakannya," gumam Randi pelan. Saya adalah orang yang menabrak ibu saya. Tapi itu bukan kecelakaan biasa. Wina dan saya, kami merencanakannya." Wina langsung berdiri dengan wajah syok. "Apa yang kamu lakukan?" "Randi, kenapa kamu mengatakan itu?" Randi menatap Wina dengan mata penuh kemarahan dan penyesalan. "Aku tidak bisa melanjutkan ini, Wi. Aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini." Inspektur Arif segera mencatat pengakuan Randi dan meminta bantuan petugas lain untuk menahan Wina. Wanita itu mencoba membela diri, namun semua argumennya tak lagi relevan di hadapan bukti CCTV dan pengakuan Randi. "Kami akan menahan kalian berdua untuk proses hukum lebih lanjut," kata Inspektur Arif dengan nada tegas. "Kasus ini tidak akan berhenti sampai di sini." Berita tentang penangkapan Randi dan Wina segera menyebar luas, bahkan menjadi sorotan media. Kasus ini menarik perhatian publik karena sifatnya yang dramatis. Seorang anak tega mencelakai ibunya sendiri demi harta warisan. Reporter berbondong-bondong mendatangi rumah sakit tempat Bu Salmah dirawat, berharap mendapatkan wawancara eksklusif dengannya. Namun, Pak Syukur dengan tegas melindungi Bu Salmah dari sorotan media. Ia memastikan bahwa wanita tua itu mendapatkan ketenangan selama masa pemulihan. "Bu, jangan khawatir tentang mereka," kata Pak Syukur saat melihat Bu Salmah cemas melihat kerumunan wartawan di luar rumah sakit. "Fokuslah pada pemulihan Anda, biar saya yang mengurus mereka." Bu Salmah mengangguk lemah, namun ia merasa lega karena ada seseorang yang siap melindungi dan mendukungnya. Meski demikian, hatinya masih dipenuhi oleh campuran emosi, antara rasa sakit, kemarahan, dan sedikit harapan bahwa keadilan akan ditegakkan. Di tengah malam yang sunyi, Bu Salmah duduk di tepi jendela kamarnya, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Ia tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun ia percaya bahwa kebenaran dan keadilan pasti akan menang pada akhirnya. Hari sidang pertama tiba, dan suasana di pengadilan dipenuhi dengan ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Ruang sidang penuh sesak, wartawan, keluarga korban, serta warga yang penasaran memenuhi kursi-kursi penonton. Di depan hakim, Randi dan Wina duduk dengan ekspresi berbeda. Randi tampak lesu dan penuh rasa bersalah, sementara Wina masih mencoba menjaga wajah dinginnya, meskipun matanya menyiratkan kecemasan. Bu Salmah hadir di pengadilan, didampingi oleh Pak Syukur yang setia berada di sisinya. Wanita tua itu mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Meski tubuhnya masih lemah akibat luka-luka dari kecelakaan itu, ia berusaha tegar. Matanya menatap langsung ke arah Randi dan Wina, mencoba mencari jejak anaknya yang dulu begitu penuh kasih sayang. "Bu, Anda siap?" tanya Pak Syukur pelan, melihat Bu Salmah mengepalkan tangannya dengan erat. Bu Salmah mengangguk perlahan. "Aku harus kuat. Aku harus mendengar semuanya." Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa. Randi dan Wina didakwa atas percobaan, pembunuhan terhadap Bu Salmah, serta tuduhan manipulasi harta warisan. Jaksa juga menampilkan bukti-bukti kuat, termasuk rekaman CCTV, dokumen tanah warisan, dan kesaksian para saksi, termasuk Pak Syukur. Ketika giliran Bu Salmah memberikan kesaksian, ruang sidang menjadi sunyi seketika. Semua mata tertuju pada wanita tua itu saat ia berjalan pelan menuju podium.
Napasnya terdengar sedikit tersengal, namun suaranya tetap mantap ketika ia mulai berbicara. "Nama saya Bu Salmah," katanya dengan nada tenang, namun penuh emosi. "Saya adalah ibu dari Randi. Selama ini saya hanya ingin satu hal darinya, kasih sayang dan perhatian sebagai seorang anak. Namun apa yang saya dapatkan justru pengkhianatan yang mengerikan." Matanya beralih menatap Randi, yang menundukkan kepala, tak berani menatapnya. "Randi, kamu adalah darah dagingku. Kamu adalah anak yang selalu kucintai, meskipun kamu telah berubah. Tapi kenapa, Nak? Kenapa kamu bisa melakukan ini padaku?" Suara Bu Salmah mulai bergetar, air mata menggenang di sudut matanya. Ia kemudian menatap Wina dengan tatapan penuh amarah dan kekecewaan. "Dan kamu, Wina, kamu masuk ke dalam hidup kami, mengambil alih pikiran anakku, dan meracuni hatinya dengan ambisi buta. Apakah ini harga yang harus dibayar demi uang? Demi sebidang tanah?" Wina mencoba membela diri, namun suaranya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. "Bu Salmah, semua ini salah paham. Kami tidak berniat menyakitimu." Belum sempat Wina menyelesaikan kalimatnya, Bu Salmah memotong tajam. "Salah paham? Apakah tabrak lari itu salah paham? Apakah rencana busukmu untuk merebut warisan itu salah paham? Jangan mencoba berbohong lagi, Wina. Kebenaran sudah terungkap." Ruangan hening sejenak. Beberapa orang di antara penonton bahkan terlihat menyeka air mata mereka, tersentuh oleh kesaksian Bu Salmah yang penuh kepedihan. Setelah kesaksian Bu Salmah, hakim meminta Randi dan Wina untuk memberikan pembelaan mereka. Randi bangkit perlahan, wajahnya penuh penyesalan. Ia menatap Bu Salmah dengan mata berkaca-kaca. "Bu, aku minta maaf," kata Randi dengan suara bergetar. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Ini semua karena pengaruh Wina. Dia yang membuatku berpikir bahwa kita butuh uang itu lebih dari apapun. Tapi sekarang aku sadar, aku sudah kehilangan hal yang paling penting, cinta dan kepercayaanmu." Wina langsung menoleh ke arah Randi, wajahnya penuh kemarahan. "Jangan salahkan aku, Randi. Kamu yang menyetujui rencana ini. Jangan coba-coba melemparkan semua kesalahan padaku." Namun, Randi tak peduli lagi. Ia justru semakin yakin bahwa ia telah salah besar. "Aku tidak akan membela diri lagi, Bu. Aku siap menerima hukuman apapun yang pantas untukku." Wina, di sisi lain, tetap keras kepala. Ia mencoba membela diri dengan berbagai argumen, namun semuanya terdengar kosong dan tidak meyakinkan. Bahkan, hakim tampak kehilangan kesabaran mendengar pembelaannya yang terus berputar-putar tanpa substansi. "Cukup," seru hakim dengan nada tegas. "Kami sudah mendengar cukup banyak bukti dan kesaksian. Pengadilan ini akan dilanjutkan dengan pembacaan vonis pada sidang berikutnya." Setelah sidang usai, Bu Salmah kembali duduk di kursinya. Tubuhnya terasa lemas namun lega. Ia merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Meski hatinya masih terluka, ia tahu bahwa kebenaran telah terungkap dan keadilan akan segera ditegakkan. Pak Syukur menepuk pundaknya pelan. "Anda sudah melakukannya dengan sangat baik, Bu. Sekarang, biar hukum yang menentukan nasib mereka." Bu Salmah mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak Syukur. Tanpa dukunganmu, aku tidak akan bisa melalui ini." Di tengah kerumunan wartawan yang berusaha mendekatinya, Bu Salmah dan Pak Syukur meninggalkan pengadilan dengan langkah mantap. Meski masa depan masih penuh ketidakpastian, Bu Salmah merasa ada harapan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Harapan untuk memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Beberapa hari setelah sidang pertama, berita tentang kasus Bu Salmah terus menjadi sorotan utama media. Masyarakat dibuat terkejut dengan kisah tragis ini. Seorang ibu dikhianati oleh anaknya sendiri demi harta warisan. Namun, ada satu misteri besar yang masih belum terungkap. Nasib sebidang tanah warisan yang menjadi pemicu dari semua konflik ini. Di tengah proses hukum yang sedang berlangsung, polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dokumen legalitas tanah tersebut. Saat memeriksa arsip-arsip lama di kantor notaris, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ini tidak mungkin.
gumam salah seorang petugas notaris saat membaca dokumen-dokumen yang disimpan dalam brankas tua. Ternyata, tanah itu sudah dialihkan kepemilikannya beberapa tahun lalu. Kabar ini langsung dilaporkan kepada Inspektur Arif, yang kemudian meminta izin untuk menghadirkan Bu Salmah guna memberikan klarifikasi. Ketika mendengar kabar itu, Bu Salmah tampak bingung. "Tanah itu sudah dialihkan?" tanyanya dengan nada heran. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu." Namun, ketika dokumen resmi diperlihatkan kepadanya, mata Bu Salmah melebar karena terkejut. Di atas kertas itu tertulis jelas bahwa tanah warisan keluarganya telah dialihkan kepada sebuah yayasan amal bernama Yayasan Cahaya Harapan. Tanggal pengalihan kepemilikan bahkan bertepatan dengan beberapa bulan sebelum insiden tabrak lari terjadi. Aku ingat sekarang," kata Bu Salmah akhirnya, suaranya bergetar. "Aku memang sudah merencanakan ini sejak lama. Aku khawatir kalau Randi dan Wina akan mencoba merebut tanah itu untuk tujuan yang salah. Jadi, aku memutuskan untuk menyumbangkan seluruh hasil penjualan tanah itu kepada yayasan ini." Pak Syukur, yang mendampingi Bu Salmah, tersenyum lembut. "Jadi, itulah alasanmu menyembunyikan dokumen itu di tempat yang aman?" Bu Salmah mengangguk pelan. "Ya, aku ingin memastikan bahwa harta itu digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, bukan untuk ambisi buta." Berita tentang pengalihan kepemilikan tanah ini segera menjadi pembicaraan hangat di pengadilan. Saat sidang kedua dimulai, jaksa menyampaikan temuan baru ini kepada hakim dan para terdakwa. Randi dan Wina terlihat syok, wajah mereka pucat pasi. "Apa maksudnya ini?" seru Wina dengan nada marah dan frustrasi. "Kenapa tidak ada yang memberitahu kami tentang ini?" Randi hanya diam, matanya menatap lurus ke depan. Ia merasa seperti seluruh dunianya runtuh. Semua jerih payah, semua rencana busuk yang ia lakukan bersama Wina, ternyata sia-sia belaka. Harta warisan yang mereka incar sejak awal tak pernah benar-benar ada untuk mereka. Hakim kemudian meminta Bu Salmah untuk menjelaskan keputusannya secara langsung di ruang sidang. Dengan tenang, Bu Salmah berdiri dan berbicara dengan suara mantap. "Saya sengaja melakukannya karena saya sudah curiga dengan niat buruk mereka," katanya. "Saya tidak ingin melihat harta warisan keluarga saya digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Lebih baik harta itu digunakan untuk membantu orang-orang miskin dan membutuhkan daripada jatuh ke tangan orang yang tamak." Wina bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam karena kemarahan. "Anda tidak berhak melakukan ini. Itu adalah hak kami. Kami yang seharusnya mendapatkan semuanya." Namun, hakim segera menegurnya. "Duduklah, Nyonya. Dokumen legal sudah jelas menunjukkan bahwa tanah itu sudah dialihkan secara sah kepada Yayasan Amal. Anda tidak memiliki hak apapun atas harta itu." Ruangan hening sejenak. Para hadirin di ruang sidang saling berbisik. Ada yang terkejut, ada yang merasa lega, dan ada yang tersentuh oleh keputusan Bu Salmah. Sementara itu, Wina tampak kehilangan kendali. Ia duduk kembali dengan wajah muram. Tangannya gemetar mengepal erat. Randi, di sisi lain, terlihat lebih tenang meski hatinya masih dipenuhi rasa bersalah. Ia menatap Bu Salmah dengan mata berkaca-kaca, seolah mencoba mencari jejak cinta yang mungkin masih tersisa untuknya. "Bu," gumam Randi pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Aku minta maaf." Bu Salmah memandangnya dengan tatapan penuh kesedihan, namun juga kebijaksanaan. "Maafmu tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang, Nak. Tapi setidaknya, kamu harus belajar dari kesalahan ini." Sidang dilanjutkan dengan pembahasan vonis bagi Randi dan Wina. Hakim mempertimbangkan semua bukti, termasuk pengakuan Randi yang menunjukkan penyesalan mendalam, serta sikap keras kepala Wina yang tetap mempertahankan argumennya. Vonis pun akhirnya dijatuhkan. Randi divonis hukuman penjara selama 5 tahun dengan masa percobaan, sementara Wina dihukum 10 tahun penjara tanpa masa percobaan. Keputusan ini didasarkan pada tingkat keterlibatan dan niat jahat masing-masing. "Terdakwa," kata hakim dengan nada tegas.
Semoga ini menjadi pelajaran bagi kalian berdua. Setelah sidang usai, Bu Salmah meninggalkan pengadilan dengan langkah mantap. Ia merasa lega karena kebenaran telah terungkap dan harta warisan keluarganya kini digunakan untuk tujuan yang mulia. Meski hubungan dengan Randi mungkin takkan pernah sama lagi, ia yakin bahwa keadilan telah ditegakkan. Di luar gedung pengadilan, Pak Syukur menemaninya menuju mobil. Bu, Anda sudah melakukan hal yang benar. Sekarang, biarlah waktu yang menyembuhkan luka ini. Bu Salmah tersenyum tipis, matanya menatap langit biru yang cerah. Aku hanya berharap Randi bisa belajar dari kesalahannya, dan semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Minggu-minggu setelah vonis dijatuhkan, kehidupan Bu Salmah mulai berangsur tenang. Meski luka batin masih terasa, ia mencoba melanjutkan hidupnya dengan langkah yang lebih ringan. Di sisi lain, Randi dan Wina harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka dipenjara di lembaga pemasyarakatan yang berbeda. Randi di sebuah penjara pria, sementara Wina di fasilitas khusus wanita. Bagi Randi, hari-hari di penjara adalah masa perenungan yang panjang. Ia sering duduk di sudut selnya, menatap kosong pada tembok dingin yang membatasi dunianya. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan ibunya, wajah Bu Salmah yang penuh kekecewaan saat ia berdiri di ruang sidang. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk yang sama, mimpi tentang tabrakan itu, suara benturan keras, dan tatapan mata ibunya yang tak bisa ia lupakan. Kenapa aku begitu bodoh? Gumam Randi pelan, air mata mengalir di pipinya. Aku sudah kehilangan segalanya. Di penjara wanita, Wina justru memiliki reaksi yang berbeda. Ia tak pernah menerima hukuman ini dengan lapang dada. Sebaliknya, ia terus-menerus marah dan menyalahkan semua orang, Randi karena pengakuannya di pengadilan, Bu Salmah karena menyumbangkan tanah warisan, bahkan dirinya sendiri karena gagal memperhitungkan kemungkinan bahwa tanah itu sudah dialihkan ke pemilikannya. Aku tidak pantas mendapatkan ini, seru Wina dalam salah satu sesi konseling wajib di penjara. Semua ini salah mereka. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Namun, tidak ada yang mendengarkan keluhan-keluhan itu lagi. Semua tahu bahwa Wina adalah dalang utama di balik rencana busuk tersebut. Sikap keras kepala dan ambisinya telah membawa mereka ke jurang kehancuran. Sementara itu, di luar penjara, Bu Salmah mulai menjalani hidup baru. Ia pindah dari rumah tua yang dulu dipenuhi kenangan kelam, dan kini tinggal di sebuah rumah sederhana yang disewakannya bersama bantuan Pak Syukur. Lokasi rumah itu dekat dengan Yayasan Cahaya Harapan, yayasan amal yang kini mengelola hasil penjualan tanah warisan keluarganya. Bu Salmah aktif membantu yayasan tersebut, menjadi relawan untuk program-program sosial yang mereka jalankan. Ia merasa puas melihat bagaimana uang dari hasil penjualan tanah itu digunakan untuk membantu anak-anak yatim piatu, memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu, dan menyediakan makanan gratis bagi kaum duafa. Ini lebih berarti daripada apapun, kata Bu Salmah suatu sore saat ia membantu membagikan makanan kepada warga di sekitar yayasan. Harta bukanlah segalanya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membantu sesama. Pak Syukur sering datang untuk membantu, dan hubungan mereka semakin dekat. Pria itu menjadi sahabat sekaligus pendamping setia bagi Bu Salmah, memberikan dukungan moral yang ia butuhkan setelah semua yang terjadi. Namun, keadilan tidak hanya datang dalam bentuk hukuman penjara. Ada momen lain yang membuat Randi akhirnya benar-benar menyadari kesalahannya. Suatu hari, Bu Salmah mendapat izin khusus untuk mengunjungi Randi di penjara. Awalnya, ia ragu apakah ia siap untuk bertemu anaknya lagi. Namun, ia tahu bahwa pertemuan ini penting untuk menutup babak kelam dalam hidup mereka. Ketika Randi melihat ibunya masuk ke ruang kunjungan, matanya langsung berkaca-kaca. Tubuhnya gemetar, dan ia hampir tak bisa berbicara. Bu, gumam, Randi pelan, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana cara meminta maaf atas semua yang kulakukan. Bu Salmah duduk di kursi di hadapannya, matanya penuh emosi. Randi, kamu adalah anakku.
Tidak ada yang bisa mengubah fakta itu. Tapi apa yang kamu lakukan sangat menyakitiku. Aku hanya ingin kamu belajar dari kesalahanmu. Randi menundukkan kepala, air mata mengalir deras di pipinya. Aku tahu aku sudah salah besar, Bu. Aku hanya ingin hidup lebih baik, tapi aku memilih cara yang salah. Aku kehilangan segalanya. Cintamu, keluarga, bahkan harga diriku sendiri. Bu Salmah menghela napas panjang. Kamu masih bisa memperbaiki semuanya, Nak. Hidupmu belum berakhir. Gunakan waktu ini untuk merenung, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Randi mengangguk pelan, tangannya erat memegang ujung meja. Aku akan berusaha, Bu. Aku janji. Bu Salmah tersenyum tipis, meski hatinya masih terasa berat. Ia tahu bahwa memaafkan tidak mudah, namun ia juga yakin bahwa penyesalan Randi adalah awal dari perubahan. Setelah pertemuan itu, Randi merasa seperti mendapatkan sedikit cahaya di tengah kegelapan. Ia mulai berpartisipasi dalam program rehabilitasi, di penjara, belajar keterampilan baru, dan bahkan membantu sesama narapidana. Meski hukumannya belum selesai, ia merasa ada harapan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Sementara itu, Wina tetap keras kepala hingga akhir masa hukumannya. Ia tidak pernah menunjukkan penyesalan atau upaya untuk berubah. Baginya, dunia ini tidak adil dan semua kesalahannya adalah akibat ulah orang lain. Beberapa bulan kemudian, berita tentang kasus ini mulai memudar dari sorotan media. Namun, cerita tentang Bu Salmah dan keputusannya menyumbangkan harta warisan untuk amal terus menginspirasi banyak orang. Yayasan Cahaya Harapan berkembang pesat, membantu ribuan orang yang membutuhkan Bu Salmah, meski masih merasakan luka dari pengkhianatan Randi dan Wina, merasa lega karena kebenaran dan keadilan telah ditegakkan. Ia tahu bahwa hidup terus berjalan, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Keadilan memang tidak selalu tiba tepat waktu, kata Bu Salmah suatu sore kepada Pak Syukur saat mereka duduk di halaman yayasan. Tapi ketika itu datang, kita harus siap menerimanya dengan hati yang terbuka. Pak Syukur tersenyum. Dan Anda sudah melakukan itu, Bu. Anda adalah contoh nyata bahwa kebaikan selalu menang pada akhirnya. Bu Salmah memandang langit senja, yang berwarna oranye, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, namun ia siap menghadapinya dengan keteguhan dan keyakinan. Beberapa tahun telah berlalu sejak kasus tragis yang mengguncang hidup Bu Salmah dan keluarganya. Hari-hari kelam itu kini menjadi bagian dari masa lalu, meskipun bekas luka emosional masih meninggalkan jejak di hatinya. Namun, perubahan besar terjadi dalam kehidupannya. Ia menemukan kedamaian baru melalui pengabdian kepada masyarakat lewat Yayasan Cahaya Harapan, rumah sederhana yang ia tinggali bersama Pak Syukur menjadi tempat yang penuh kehangatan. Kedua orang itu semakin dekat, dan meskipun mereka tidak pernah membicarakan hubungan mereka secara eksplisit, ada rasa saling menghormati dan kasih sayang yang tumbuh di antara mereka. Pak Syukur, dengan ketulusannya, telah menjadi sandaran emosional bagi Bu Salmah setelah semua yang ia alami. Setiap pagi, Bu Salmah bangun dengan semangat baru. Ia memulai harinya dengan membaca surat-surat dari para penerima manfaat yayasan. Cerita-cerita tentang anak-anak yatim yang bisa melanjutkan sekolah, ibu-ibu tunggal yang mendapatkan bantuan modal usaha, dan pasien yang akhirnya bisa mendapatkan pengobatan karena program kesehatan gratis yang dijalankan yayasan. Setiap cerita itu adalah bukti bahwa keputusannya menyumbangkan harta warisan untuk kebaikan adalah langkah yang tepat. Bu, ini sudah waktunya kita ke yayasan, kata Pak Syukur suatu pagi, mengetuk pintu kamarnya dengan senyum hangat. Bu Salmah tersenyum lembut, meletakkan surat terakhir yang ia baca di atas meja. Ya, aku sudah siap. Di yayasan, suasana selalu ramai namun penuh kebahagiaan. Anak-anak berlarian dengan riang. Para relawan bekerja keras untuk menyiapkan makanan gratis. Dan para penerima bantuan datang dengan senyuman penuh rasa syukur. Bu Salmah merasa seperti menemukan tujuan hidupnya yang baru. Membantu orang lain, tanpa pamrih. Sementara itu, Randi akhirnya bebas dari penjara setelah menjalani hukuman 5 tahun. Selama waktu itu, ia banyak berubah.
Program rehabilitasi dan refleksi panjang di balik jeruji besi membuatnya menyadari betapa besar kesalahannya. Ia belajar keterampilan baru, seperti pertukangan kayu, dan bahkan mulai menulis jurnal untuk mencatat pemikiran serta penyesalannya. Ketika hari kebebasannya tiba, Randi keluar dari gerbang penjara dengan langkah pelan. Ia menghirup udara segar dengan penuh rasa syukur, meski ia tahu bahwa tantangan sesungguhnya belum selesai. Dunia luar mungkin tidak akan mudah menerimanya kembali, tapi ia bertekad untuk memulai hidup baru. Ini saatnya untuk memperbaiki semuanya, gumam Randi pada dirinya sendiri. Langkah pertamanya adalah mencari pekerjaan. Dengan keterampilan yang ia pelajari di penjara, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai tukang kayu di sebuah bengkel kecil di pinggiran kota. Meski gaji yang ia dapatkan tak seberapa, ia merasa puas karena bisa hidup mandiri tanpa bergantung pada siapapun. Namun, ada satu hal yang terus menghantuinya, hubungannya dengan Bu Salma. Ia tahu bahwa ia telah menyakiti ibunya lebih dari yang bisa ia bayangkan, dan ia tak yakin apakah ibunya akan mau menerimanya kembali. Namun, ia bertekad untuk mencoba. Suatu sore, Randi datang ke rumah Bu Salmah dengan hati penuh ketakutan. Ia mengetuk pintu dengan gemetar, takut jika ibunya akan menolaknya. Ketika pintu terbuka, Bu Salmah berdiri di sana, matanya melebar karena terkejut. "Nak," ucap Bu Salmah pelan, suaranya bergetar. Randi menundukkan kepala, air mata mulai menggenang di matanya. "Bu, aku hanya ingin meminta maaf. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan ampunanmu. Tapi aku benar-benar menyesal atas semua yang kulakukan." Bu Salmah diam sejenak, hatinya dipenuhi oleh campuran emosi. Ia melihat sosok anaknya yang dulu begitu penuh kasih sayang, kini tampak rapuh dan penuh penyesalan. Akhirnya, ia membuka pintu lebih lebar. "Masuklah, Nak," katanya lembut. Di dalam rumah, mereka duduk berhadapan. Randi menceritakan semua yang ia alami selama di penjara. Bagaimana ia belajar untuk merenung dan menyadari kesalahannya. Ia juga berjanji untuk tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. "Aku tahu permintaan maafku tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi," kata Randi dengan suara bergetar. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal, Bu. Aku ingin menjadi anak yang lebih baik." Bu Salmah menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Nak. Tapi maaf saja tidak cukup. Kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar berubah." Randi mengangguk mantap. "Aku akan membuktikannya, Bu. Aku janji." Bu Salmah tersenyum tipis, meski hatinya masih terasa berat. Ia tahu bahwa proses penyembuhan hubungan mereka tidak akan mudah, namun ia bersedia memberikan kesempatan kepada Randi untuk memperbaiki diri. Di sisi lain, Wina juga telah bebas dari penjara. Namun, nasibnya berbeda dari Randi. Ia tetap keras kepala dan tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Alih-alih berusaha memperbaiki hidupnya, ia kembali ke pola lama. Mencoba mencari cara cepat untuk mendapatkan kekayaan tanpa memedulikan etika atau moral. Namun, dunia tidak lagi menerima sikapnya yang ambisius dan manipulatif. Orang-orang menghindarinya, dan ia kesulitan mendapatkan pekerjaan atau dukungan dari siapapun. Pada akhirnya, ia hidup dalam kesendirian, tanpa teman atau keluarga yang peduli padanya. Beberapa bulan kemudian, Bu Salmah dan Randi mulai membangun kembali hubungan mereka. Meski prosesnya lambat, ada kehangatan yang mulai tumbuh di antara mereka. Randi sering datang membantu di yayasan, menggunakan keterampilannya untuk membuat furnitur sederhana yang digunakan di sana. Ia juga mulai ikut terlibat dalam kegiatan amal, belajar arti keikhlasan dari Bu Salmah. "Kamu sudah banyak berubah, Nak," kata Bu Salmah suatu sore saat mereka duduk bersama di halaman yayasan. "Aku bangga padamu." Randi tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Aku hanya berharap aku bisa membayar semua kesalahanku padamu." Bu Salmah menggeleng pelan. "Yang penting sekarang adalah kamu terus berbuat baik. Itu sudah cukup bagiku." Pak Syukur, yang berdiri tak jauh dari mereka, tersenyum melihat interaksi itu. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, namun
Ia yakin bahwa cinta dan kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Beberapa tahun kemudian, kehidupan Bu Salmah dan orang-orang di sekitarnya telah berubah secara drastis. Waktu yang berlalu membawa kedamaian bagi mereka yang bersedia menerimanya, namun juga mengajarkan pelajaran berharga tentang konsekuensi dari pilihan-pilihan yang dibuat. Bu Salmah kini tinggal di sebuah rumah sederhana yang terletak tak jauh dari Yayasan Cahaya Harapan. Ia hidup tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dan menghormatinya. Pak Syukur, yang kini menjadi sahabat setia sekaligus pendampingnya, serta para relawan dan anak-anak yatim yang sering datang untuk berkunjung. Kehidupannya dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana, seperti menikmati secangkir teh hangat di sore hari sambil mendengarkan cerita-cerita dari para penerima manfaat yayasan. Setiap pagi, Bu Salmah selalu bangun lebih awal untuk berjalan-jalan di halaman yayasan. Di sana, ia sering bertemu dengan Randi, yang kini bekerja sebagai pengrajin kayu paruh waktu sambil terus membantu di yayasan. Hubungan mereka tidak lagi seperti hubungan ibu dan anak di masa lalu, tetapi ada rasa saling memahami dan hormat yang tumbuh perlahan-lahan. "Bu, aku sudah menyelesaikan meja baru untuk ruang belajar anak-anak," kata Randi suatu pagi, menunjukkan hasil kerjanya dengan senyum bangga. Bu Salmah tersenyum lembut, matanya penuh kebanggaan. "Bagus sekali. Nak, anak-anak pasti senang." Randi menggaruk kepalanya yang tidak gatal, wajahnya sedikit malu. "Aku hanya ingin membantu, Bu. Aku ingin memperbaiki semuanya sedikit demi sedikit." Bu Salmah mengangguk pelan. "Kamu sudah melakukannya dengan baik, Nak. Yang penting adalah kamu terus berusaha." Di sisi lain, nasib Wina tetap menyedihkan. Setelah keluar dari penjara, ia gagal menemukan tempat dalam masyarakat. Sikap keras kepala dan ambisinya membuatnya kesulitan menjalin hubungan dengan siapapun. Ia akhirnya tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil, bekerja serabutan tanpa arah yang jelas. Meski demikian, ia tak pernah menunjukkan penyesalan atas apa yang telah dilakukannya. Baginya, dunia ini tetap tidak adil, dan semua kesalahannya adalah akibat ulah orang lain. Namun, meskipun Wina tetap hidup dalam bayang-bayang kesendirian, Bu Salmah tak pernah merasa dendam. Ia percaya bahwa setiap orang akan menuai apa yang mereka tanam, dan baginya, kebencian hanya akan memperberat hati. "Wina adalah tanggung jawab Tuhan," kata Bu Salmah suatu hari kepada Pak Syukur saat mereka duduk di teras rumah. "Aku sudah memaafkannya. Biarlah dia menemukan jalannya sendiri." Pak Syukur mengangguk, matanya penuh kekaguman terhadap keteguhan hati wanita tua itu. "Kamu benar, Bu. Kamu adalah contoh nyata tentang kekuatan cinta dan pengampunan." Yayasan Cahaya Harapan semakin berkembang pesat. Donasi dari berbagai pihak terus mengalir, dan program-program sosial yang dijalankan berhasil membantu ribuan orang. Anak-anak yatim piatu yang dulunya putus asa kini bisa melanjutkan sekolah, ibu-ibu tunggal mendapatkan modal usaha untuk memulai hidup baru, dan pasien yang tak mampu membayar biaya pengobatan akhirnya bisa mendapatkan perawatan medis. Bu Salmah sering berdiri di tengah-tengah keramaian di yayasan, memandangi semua orang yang datang dengan senyuman penuh rasa syukur. Ia merasa bahwa keputusannya menyumbangkan harta warisan untuk amal adalah langkah terbaik yang pernah diambilnya. "Harta bukanlah segalanya," katanya suatu sore kepada sekelompok relawan muda yang bekerja di yayasan. "Yang penting adalah bagaimana kita bisa membantu sesama. Jika kita bisa membuat hidup orang lain lebih baik, maka itulah kebahagiaan yang sebenarnya." Para relawan mengangguk setuju, wajah mereka penuh semangat. Mereka belajar banyak dari Bu Salmah tentang arti keikhlasan, ketulusan, dan kekuatan untuk memaafkan. Di penghujung hari, Bu Salmah sering duduk di kursi goyang tua di halaman rumahnya, menatap langit senja yang berwarna oranye. Pikirannya dipenuhi oleh kenangan-kenangan masa lalu. Namun kali ini tanpa rasa sakit atau penyesalan. Ia merasa lega karena telah melewati semua ujian itu dengan tegar, dan ia yakin bahwa kebenaran dan keadilan selalu menang pada akhirnya. "Kehidupan ini penuh ujian," gumam Bu Salmah pelan, suaranya penuh bijaksana. "Tapi setiap ujian membawa
Kita pada pembelajaran. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya dengan hati yang terbuka. Pak Syukur, yang duduk di sampingnya, tersenyum. Dan kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, Bu. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang. Bu, Salma tersenyum tipis, matanya menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit malam. Ia tak pernah menyangka bahwa kehidupannya akan berakhir seperti ini, penuh kedamaian dan kebahagiaan sederhana. Namun, ia tahu bahwa inilah jalan yang seharusnya ia tempuh. Kisah Bu Salmah dan keluarganya menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Pengkhianatan memang menyakitkan, tapi cinta dan pengampunan memiliki kekuatan yang lebih besar. Harta bukanlah tujuan utama hidup. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu sesama. Langit malam semakin gelap, namun bintang-bintang bersinar terang, seolah memberi isyarat bahwa di balik setiap kegelapan selalu ada harapan baru yang menanti.